The tray of creme brulees and the prosciutto. Fake one. It's a fake one. It's a fake. No. Hey, buddy. It's a friend of mine. Is a burning thing. Ring of fire. Burning ring of fire. I went down. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Braya akan membahas sebuah alur cerita film terbaru berjudul Weekend in Taipei 2024. Film ini akan sangat menarik, apalagi pemeran utamanya adalah pemain Fast and Furious, yaitu Luke Evans dan Sung Kang yang menjadi Han. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita akan dibawa ke kota Taipei lalu memperlihatkan seorang konglomerat bernama Kwang yang tengah dikerumuni para wartawan. Ternyata Kwang baru saja melaksanakan sidang atas berbagai tuduhan yang diarahkan kepadanya, seperti kasus penangkapan ikan ilegal, merusak biota laut, serta pemalsuan pajak. Di sini, Kwang mengatakan jika dirinya sama sekali tidak bersalah, ditambah para hakim tidak akan mungkin bisa menangkapnya sebab minim bukti. Saat di dalam mobil, rupanya di situ sudah ada Perdana Menteri yang langsung menenangkan Kwang. Si Perdana Menteri mengingatkan agar Kwang lebih berhati-hati lagi dalam menjalankan bisnisnya, terutama bisnis utama Kwang, yaitu mengedarkan barang haram ke Amerika. Setelah itu, Kwang bertanya di mana istrinya dan ia pun segera menghubungi sang istri tapi tidak diangkat. Okay. Where's my wife? Adegan berpindah ke seorang wanita bernama Joey yang kala itu sedang mendatangi dealer mobil mewah. Setelah melihat-lihat, Joey rupanya tertarik dengan mobil Ferrari berwarna merah keluaran terbaru. Sales yang sedang bersama Joey menjelaskan kalau mobil ini dilengkapi dengan roda gigi V8 paling terbaru serta mesin twin turbo setara 700 tenaga kuda. Mendengar penjelasan itu, Joey pun meminta si sales agar menemaninya untuk test drive mobil tersebut. Di tengah perjalanan, ternyata Joey sangat mahir dalam berkendara hingga membuat si sales sampai gemetar dan ketakutan. Setibanya di showroom, Joey tanpa basa-basi membeli mobil tersebut dan segera membawanya pulang. "20 menit kemudian, Joey sampai di rumah lalu bertemu dengan suaminya yang ternyata adalah Kwang. Kwang lantas bertanya kemana saja Joey dan kenapa ia tidak mengangkat telepon darinya. Joey menjawab kalau ponselnya di silent dan tadi ia baru saja membeli mobil Ferrari. Kwang mengatakan kenapa Joey selalu saja menghamburkan harta dengan membeli apa saja yang ia lihat, terlebih di dalam garasi mereka sudah ada 12 mobil Ferrari. Joey menjelaskan kalau Ferrari yang ia beli merupakan keluaran terbaru dan mobil tersebut adalah hadiah untuk Kwang yang kini berulang tahun. Seketika, Kwang yang tadinya ingin ngambek langsung berubah menjadi baik serta mengucapkan terima kasih. Of course it is. Kemudian Joey menemui putranya bernama Raymond yang kala itu sedang berkemas. Lantas Joey bertanya mau kemanakah Raymond sampai ia mengemasi semua bajunya. Raymond mengatakan jika ia akan pergi ke Paris karena sudah muak dengan kelakuan ayahnya yaitu Kwang. Menurut Raymond, Kwang sudah keterlaluan karena ia lagi-lagi terjerat kasus penangkapan ikan ilegal yang merusak biota laut. Ternyata Raymond ini adalah pecinta hewan laut, ditambah sudah sejak lama Raymond memang tidak akur dengan Kwang. Di sini Joey mencoba menenangkan Raymond dengan menjelaskan kalau Raymond lebih baik fokus saja dengan sekolahnya dan tidak usah ikut campur dengan urusan Kwang. Terungkap fakta kalau Raymond adalah anak tiri Kwang, tapi Raymond sendiri sudah mengetahui tentang hal tersebut.
Sementara teruntuk ayah kandung Raymond, dia sudah meninggal 15 tahun yang lalu akibat kecelakaan. I know you and Kwang don't get along. Adegan berpindah ke Minneapolis, Amerika Serikat, lalu memperlihatkan seorang pria bernama John yang tengah duduk sambil membawa satu gelas berisi ikan. John awalnya akan ditangkap oleh para polisi karena sudah memporak-porandakan sebuah hotel. Tapi bersamaan dengan itu datanglah ketua DEA bernama Rosalind yang langsung menghentikan para polisi. Rosalind menjelaskan kalau John merupakan agen DEA yang tengah bertugas selama 1 tahun untuk mengawasi hotel ini bersama satu rekannya. Lalu Rosalind bertanya di mana rekannya yang bernama Santiago, tapi tiba-tiba Santiago? pada akhirnya John menceritakan tentang kejadian sewaktu siang. Kala itu John dan Santiago menyamar sebagai koki di hotel tersebut dan hal itu sudah dilakukan selama 1 tahun. Diberitahu tugas mereka adalah mengawasi peredaran barang haram yang sering dilakukan oleh para mafia Cina di hotel ini. Namun selang beberapa saat Santiago yang ceroboh malah menjatuhkan rencananya hingga membuat penyamaran Santiago ketahuan. John dengan terpaksa harus melindungi Santiago sampai terjadilah baku hantam. Is a burning thing. Ring of fire. Burning ring of fire. I went down. Satu persatu para mafia itu mampu dihabisi oleh John. Sementara Santiago sendiri ternyata ia tidak terlalu mahir dalam berbaku hantam. Di suatu kesempatan, John mampu menangkap satu orang mafia yang bersedia memberitahu tentang siapa bos mereka yang sebenarnya. Tapi sayang, di waktu yang sama muncullah seseorang yang langsung memberondong orang tersebut lalu bergegas kabur. Dari situlah semua fasilitas hotel menjadi amburadul, tapi untungnya John berhasil menyelamatkan satu ikan yang ia bawa. Setelah menceritakan semuanya, John membawa Rosalind ke dalam untuk menunjukkan beberapa kilo barang haram yang telah ia temukan. Rupanya barang haram itu dimasukkan ke dalam kemasan sarden yang dikirim dari Taipei beratasnamakan perusahaan Kwang Industry. Dan segera Rosalind mempublikasikan penemuannya itu kepada awak media. Menurut Rosalind, barang haram yang mereka temukan berjumlah sangat banyak, tapi sayang mereka belum bisa menemukan siapa dalang di balik peredaran tersebut. Walaupun kemasan sarden itu beratasnamakan Kwang Industry, tapi DEA tidak bisa langsung menuduh Kwang sebagai dalangnya. Di sisi lain, Kwang yang sudah mengetahui kalau barang haramnya telah disita oleh pemerintah Amerika tentu langsung mengamuk. Keesokan harinya, ketika John sedang berada di kantor DEA, ia tak sengaja mendapatkan sebuah email nyasar. Dengan segera, John membalas email tersebut dan mereka sempat chattingan. Kemudian, John menghampiri Rosalind dan bercerita tentang email yang baru saja ia terima. Rupanya dalam email tersebut ada seseorang yang ingin memberikan bukti kalau Kwang sudah melakukan penangkapan ikan secara ilegal serta merusak biota laut. Oleh karena itu, John ingin bertemu dengan si pengirim email yang diketahui berada di kota Taipei. Namun sayangnya, Rosalind menganggap si pengirim email hanyalah sedang iseng biasa. Ditambah John juga kini sedang diskors akibat ulahnya memporak-porandakan hotel di waktu kemarin. Rosalind menyuruh John agar sebaiknya John pergi liburan saja dan tidak usah dulu ikut campur tentang pekerjaan di DEA. Taipei, No, absolutely not. thank you so much. What is wrong with you? I will definitely make the most of it. Di hari selanjutnya, John rupanya akan menuruti saran dari Rosalind untuk pergi liburan. Tapi saat petugas memeriksa paspor John, ternyata John memakai paspor palsu yang artinya ia tetap akan nekat pergi ke Taipei untuk menemui si pengirim email. Sesampainya di Taipei, John langsung disambut oleh 2 orang rekannya yang juga merupakan agen DEA. Tentu saja John melakukan ini semua tanpa sepengetahuan dari Rosalind. Setelah itu, John dan kedua rekannya mendatangi sebuah hotel karena di hotel inilah John dan si pengirim email akan bertemu besok. Di sisi lain terlihat Raymond yang tengah masuk ke ruangan kerja milik Kwang.
Namun di sini Raymond sempat teralihkan dengan miniatur badak yang ada di meja ayah tirinya. Bersamaan dengan itu, Raymond dibuat kaget dengan kemunculan Kwang. Kwang bertanya kenapa Raymond masuk ke ruangan kerjanya dan Raymond menjawab jika ia sedang mencari serutan pensil. Keesokan harinya, Kwang menghampiri Joey dan menyuruhnya untuk ikut ke sebuah ruangan. Ternyata di dalam ruangan, Raymond sedang dihajar habis-habisan karena ia telah ketahuan mencuri buku pribadi milik Kwang. Kwang mengetahui hal tersebut dari rekaman brankas tempat buku itu disimpan. Lalu Kwang mengatakan jika Raymond tidak mau mengembalikan bukunya, maka Kwang tidak akan segan menghabisi Raymond. Diketahui kalau buku tersebut berisi tentang semua pembukuan Kwang dalam mengeksploitasi ikan di laut termasuk bukti peredaran barang haram ke Amerika. Pada akhirnya Joey akan mencoba membujuk Raymond supaya Raymond mau bicara. Namun di sini Raymond mengatakan jika bukunya sudah ia paketkan kepada seseorang sewaktu pagi. Joey yang tidak mau anaknya diapa-apakan dengan segera ia mendekat ke arah Kwang dan menyuruh Kwang untuk menghajarnya saja. Melihat Kwang yang sedikit tuluh oleh Joey, salah satu anak buahnya malah nyengir hingga tanpa ragu Kwang melampiaskan kekesalannya kepada orang tersebut. Setelah itu, Kwang memaksa Raymond supaya memberitahu di mana bukunya sekarang sebab kalau tidak ia akan menghabisi Raymond termasuk dengan ibunya. Melihat ibunya akan disiksa, pada akhirnya Raymond memberitahu jika buku tersebut sudah ia paketkan ke sebuah hotel bernama Marriott dengan nomor kamar 2018. Dengan segera, Kwang menyuruh tangan kanan serta sebagian anak buahnya untuk pergi ke hotel itu sekarang juga. What do you mean, Dad? Di waktu yang sama, ternyata yang menerima buku milik Kwang adalah John dan artinya orang yang selama ini mengirim email kepada John yaitu Raymond. John segera memeriksa buku tersebut yang semuanya berisikan tentang bisnis ilegal milik Kwang. Kembali kepada Raymond yang kedua kakinya akan dipotong oleh Kwang sebagai bentuk hukuman. Beruntung di waktu yang sama Joey mampu berontak sampai ia berhasil menghabisi anak buah Kwang. Di sini Joey meminta Kwang agar tidak melakukan hal apapun kepada putranya, lalu bersamaan dengan itu tiba-tiba ternyata tadi Raymond berhasil melepaskan ikatan di tangannya lalu menghajar Kwang hingga dia sekarang pingsan. Setelah itu Joey mengajak Raymond untuk pergi ke Hotel Marriott tempat John sekarang berada. Di sisi lain, tangan kanan Kwang dan anak buahnya sudah sampai di Hotel Marriott lalu menuju ke kamar yang dimaksud. Tapi ketika mereka akan mengetuk pintu, ternyata Raymond memberikan nomor kamar yang salah. Alhasil mereka pun harus mencari satu persatu dari kamar hotel yang ada di situ. Singkatnya, Joey dan Raymond juga sudah sampai di Hotel Marriott lalu dengan cepat mendatangi kamar John. Ketika John membuka pintu, ternyata ia dan Joey sudah saling mengenal dan sempat membahas tentang kejadian 15 tahun yang lalu. Namun di waktu yang sama, mereka malah kepergok oleh tangan kanan Kwang hingga inilah yang terjadi. Di suatu kesempatan, salah satu rekan John malah ingin menyerah dengan berharap ia bisa dilepaskan. Tapi karena yang dihadapinya adalah orang-orang brutal, tentu rekan John langsung mereka habisi. Bersamaan dengan itu, John yang bertekad ingin menyelamatkan Raymond dan ibunya, ia pun melemparkan asap serta satu granat. Kemudian John membawa Raymond dan ibunya pergi melalui jalan emergensi. Mereka bertiga masuk ke dalam mobil lalu tancap gas meninggalkan tempat tersebut. Di tengah perjalanan, Joey bercerita kalau Raymond sebenarnya adalah anak kandung John yang membuat Raymond dan John sedikit terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu, kita akan tahu nanti. Tak lama, para polisi korup yang bekerja untuk Kwang mengejar mereka dan terjadilah aksi kebut-kebutan.
Sampai di suatu ketika, Joey yang sudah kabur cukup jauh dengan enteng memberikan mobil Ferrarinya ke tukang paket COD. Hingga saat para polisi berhasil menghentikan mobil tersebut, ternyata yang menyupir adalah si tukang paket COD. Sementara itu, di sisi lain, John, Joey, dan Raymond sudah menaiki kereta untuk pergi ke luar kota. Setibanya di luar kota, mereka bertiga mencuri mobil di salah satu parkiran lalu pergi lagi ke sebuah desa nelayan yang sangat terpencil. Adegan berpindah kepada Kwang yang kala itu dihampiri oleh tangan kanannya. Di sini, si tangan kanan memberikan buku berisi tentang semua transaksi ilegal milik Kwang yang sebelumnya ia dapatkan. Namun Kwang dibuat murka saat diberitahu kalau Joey dan Raymond telah dibawa kabur oleh John. Kwang dengan perasaan kesal langsung menyuruh tangan kanannya untuk memburu mereka kemanapun perginya. Keesokan harinya, John, Joey, dan Raymond telah sampai di desa nelayan. Ternyata Joey mengajak mereka ke sana untuk bersembunyi di rumah sang nenek ini orangnya. Raymond sendiri tentu baru tahu kalau ia masih mempunyai keluarga dari sang ibu. She likes Sylvia more. Change. Ketika mereka sedang makan malam bersama, Raymond memohon kepada Joey supaya ia menceritakan tentang awal mula semua ini terjadi. Joey yang merasa Raymond memang berhak untuk tahu, pada akhirnya ia pun mau menceritakannya. Sewaktu gadis, Joey tinggal bersama si nenek di kampung nelayan karena orang tua Joey sudah lama meninggal. Warga kampung semuanya bekerja sebagai nelayan, sedangkan Joey lebih memilih menjadi seorang mekanik mobil. Suatu hari, warga kampung tak sengaja menemukan beberapa kilo barang haram yang tersangkut di jaring ikan mereka. Si nenek tentu sudah tahu kalau barang haram tersebut pasti milik kelompok gangster. Si nenek yang pintar, ia pun melarang warga untuk memberikan barang haram tersebut kepada polisi atau menyerahkannya lagi kepada kelompok gangster. Sebab apabila hal itu dilakukan, maka kelompok gangster pasti akan tetap membantai mereka. Pada akhirnya, si nenek dan warga desa sepakat untuk berpura-pura tidak tahu saja mengenai semua barang haram itu. Sampai di suatu ketika, kelompok gangster tiba-tiba datang ke desa nelayan sebab ada salah satu warga yang sudah melapor kepada mereka. Si nenek yang takut Joey akan menjadi korban, dengan cepat ia pun menyuruh Joey kabur menggunakan mobil. Beberapa anggota gangster tentu langsung mengejar hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Pada awalnya mereka sangat begitu kesulitan ketika ingin menghentikan Joey. Namun sayang, Joey malah kehabisan bensin yang membuatnya harus tertangkap. Kemudian Joey dibawa menghadap ke ketua kelompok gangster yang ternyata adalah Kwang. Kwang yang sangat kagum dengan kemahiran Joey dalam menyetir, ditambah Joey juga sangat cantik, ia pun ingin melakukan kesepakatan dengannya. Dalam kesepakatan itu, Kwang berjanji tidak akan membantai si nenek termasuk warga desa lainnya asalkan Joey mau menjadi anak buah Kwang. Joey yang tidak ada pilihan lain, ia pun terpaksa menerima kesepakatan tersebut. Deal? Beberapa tahun kemudian, Joey berubah menjadi sosok paling diandalkan oleh Kwang. Ia mampu mengantarkan paket dalam jumlah banyak dengan aman berkat kemampuan Joey dalam menyetir. Setelah menceritakan tentang kisah itu, Raymond kembali bertanya bagaimana Joey dan John bisa bertemu. Kali ini giliran John yang bercerita tentang masa lalunya. Waktu itu John adalah anggota DEA yang sudah lama menyamar menjadi kliennya Kwang. Sampai di suatu momen, John berpapasan dengan Joey yang tengah mengantarkan sebuah paket keluar kota. Di sini, Joey menganggap kalau John adalah pesaing yang ingin mencuri barang haramnya hingga Joey terpaksa melakukan hal ini. Setelah membuat mobil John hancur, Joey yang tidak tega segera kembali untuk menyelamatkannya. Semenjak pertemuan itulah, John dan Joey malah menjadi dekat, terlebih Joey menganggap kalau John ini adalah kliennya Kwang.
Beberapa bulan kemudian mereka berdua pun pacaran dan sering melakukan anu-anu. Namun di suatu ketika John akhirnya mau jujur kepada Joey kalau sebenarnya dia adalah anggota DEA yang hendak menangkap kelompok Kwang termasuk Joey. Padahal di momen itu Joey ingin memberitahu John kalau ia sedang mengandung anaknya. Dari situlah Joey tidak pernah lagi bertemu dengan John dan John sendiri yang takut Joey akan tertangkap, ia memutuskan untuk pulang ke Amerika dan misinya dianggap gagal. I was a cop. Sementara alasan Joey bisa menikah dengan Kwang karena Kwang ternyata seiringnya waktu jatuh cinta kepada Joey hingga tanpa ragu Joey memutuskan untuk menikahinya. Sebenarnya Joey sudah jujur kepada Kwang kalau ia sedang mengandung anak John, tapi untungnya Kwang tidak mempermasalahkan hal itu. Setelah diceritakan secara lengkap, Raymond pun kini akhirnya mengerti, namun kelompok Kwang sekarang pasti sedang memburu mereka. Help me clean up. Sure, Mom. Di hari selanjutnya, Raymond membantu si nenek untuk mengelupas kacang, tapi terlihat jelas Raymond yang sangat bahagia dengan suasana seperti ini. Lalu John datang menghampiri Raymond dan ikut mengelupas kacang. Di sini John meminta maaf sebab ia benar-benar tidak tahu jika dirinya sudah mempunyai anak. Raymond pun tidak mempermasalahkan hal tersebut, bahkan ia berharap bisa terus bersama John. Just wanted Kwang to succulent. Like cooking? Not really. Kemudian John menghampiri Joey yang tengah mengutak-ngatik sebuah mobil. John mengatakan jika dirinya masih sangat mencintai Joey dan apakah Joey juga memiliki perasaan yang sama. Joey menjawab kalau ia tidak pernah bisa melupakan John, tapi ia takut John akan kembali meninggalkannya. John berjanji kalau ia pasti akan terus bersama Joey dan Raymond, bahkan John rela mati demi melakukan hal itu. Adegan berpindah kepada Kwang yang sedang berada di rumah. Tak lama ia dihubungi oleh ketua polisi pusat yang ingin bertemu dengan Kwang membahas tentang keributan di Hotel Marriott. Singkatnya, Kwang datang menemui ketua polisi pusat untuk membahas kejadian di Hotel Marriott yang menewaskan 6 orang anak buah Kwang. Di sini Kwang beralasan jika dirinya tidak tahu menahu perihal tersebut sebab di hari kemarin para anak buahnya kebetulan sedang mengambil cuti. Awalnya si ketua polisi itu terus mencecar Kwang, tapi beruntung ia dibela habis-habisan oleh Perdana Menteri yang memang menjadi anteknya. Kwang dengan kecerdikannya ia dapat membalikkan keadaan dan mendesak si ketua polisi supaya bisa segera menangkap John yang telah menculik anak dan istri Kwang. 5-6 p.m. Please look into it. Ketika Kwang akan kembali ke rumah, tiba-tiba ia teringat kalau Joey dan Raymond pasti bersembunyi di rumah si nenek yang ada di desa nelayan. Dari itu, Kwang meminta si tangan kanan agar mengirim anak buahnya untuk mengecek ke sana. Di sisi lain, John, Joey, dan Raymond tengah membahas tentang bagaimana mereka bisa menghentikan Kwang, mengingat Kwang pasti akan terus memburu mereka dimanapun dan kapanpun. Lalu Joey bercerita jika Kwang selain mencatat transaksi ilegalnya di sebuah buku, ia juga mempunyai flash disk yang berisi semua bukti kejahatannya secara lengkap. Flash disk itu disimpan di cula miniatur badak yang membuat Raymond teringat kalau miniatur tersebut ada di ruangan kerja Kwang. Di sini Raymond meminta agar dirinya saja yang menyusup ke sana untuk mendapatkan flash disk itu, tapi tentu John dan Joey melarang. Hey. Keesokan harinya memperlihatkan 2 orang anak buah Kwang yang sudah tiba di desa nelayan. Namun ketika pria berkepala pelontos ini sedang memantau, tiba-tiba satu anak buah Kwang yang tersisa sempat melihat Joey hingga ia pun segera ingin memberi kabar kepada Kwang. Tapi saat ia menelepon Kwang, John sudah ada di sampingnya sambil menodongkan pistol. Pada akhirnya anak buah Kwang yang takut akan dihabisi, ia pun terpaksa berbohong kalau Joey tidak ada di desa nelayan. Setelah itu, John masuk ke dalam rumah dan mengajak Joey segera pergi karena persembunyian mereka kini sudah tidak aman. Namun saat mereka akan mencari Raymond, salah satu warga desa mengabarkan kalau Raymond telah meminjam motornya dari sewaktu pagi. John dan Joey tentu langsung sadar kalau Raymond pasti sedang nekat mengambil flash disk di rumah Kwang.
Saat itu juga John dan Joey bergegas pergi dengan menggunakan mobil anak buah Kwang tadi untuk menjemput Raymond. Di waktu yang sama ternyata benar Raymond diam-diam masuk ke ruangan kerja Kwang, tapi sayang ia harus ketahuan oleh ayah tirinya. Setelah itu Kwang menghubungi nomor anak buahnya tadi, tapi yang mengangkatnya adalah John. Di sini Kwang mengatakan apabila Raymond ingin selamat maka John dan Joey harus menyerahkan diri dan Kwang meminta bertemu di sebuah pasar. Come on, let him go. What do I get? Agent John Lawler. Singkat cerita, mereka pun bertemu di sebuah pasar yang dimaksud. Lalu Kwang mengajak Joey supaya ikut dengannya sementara John akan dihabisi oleh beberapa anak buah Kwang. Ketika Kwang dan Joey sudah masuk ke dalam mobil dan John akan ditembak, tiba-tiba setelah itu John mencoba mengejar Kwang lewat jalan pintas hingga John berhasil menembak tangan kanan Kwang yang menjadi sopir. Kwang dengan cepat mengambil alih kemudi sementara John harus terus berlari dan berharap bisa menghentikan Kwang. Sampai di suatu persimpangan jalan, John akhirnya berhasil melakukan hal ini. Kemudian John berusaha mengejar Kwang yang sekarang mencoba kabur. Di tengah kejar-kejaran yang membingungkan, John tak sengaja melihat popcorn terjatuh hingga John sadar kalau Kwang pasti bersembunyi di dalam bioskop. Pada akhirnya John berhasil memojokkan Kwang dan semua penonton bioskop tampak berhamburan kecuali sepasang kakek dan nenek ini. Lalu Kwang menantang John untuk berduel dengan tangan kosong dan John tanpa ragu menerima tantangan tersebut. 他们人都走了，太暴力了。你们不要看嘛，看一下，看一下。 Setelah cukup lama berduel, John pun pada akhirnya memenangkan perduelan itu. Singkat cerita, Kwang ditangkap oleh kepolisian pusat karena Joey sudah menyerahkan bukti kejahatannya. Sementara di sisi lain, ternyata John juga sudah ada di kantor polisi dalam keadaan diborgol. Tak lama, ketua polisi pusat melepaskan John karena ada seseorang yang ingin mengobrol dengannya. Rupanya orang tersebut tak lain adalah Rosalind, atasan John di kesatuan DEA. Rosalind mengatakan kalau John sekarang sudah bebas karena telah mengungkap kejahatan Kwang. Apalagi Kwang juga terbukti kalau dialah yang selama ini mengirim barang haram ke Amerika. Kemudian Rosalind menyuruh John untuk cuti selama 1 tahun dan jangan pernah ikut campur lagi dengan urusan DEA selama dia cuti. Setelah itu John menghampiri Joey dan Raymond lalu mengajaknya berlibur ke suatu tempat. Beberapa hari kemudian memperlihatkan mereka yang kini tengah berlibur di kota Paris. Lalu dengan berat hati Joey menunjukkan tespek kalau dirinya kini mengandung anak Kwang. Untungnya John sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu dan ia tetap akan merawat anak Kwang seperti anaknya sendiri. Di akhir film memperlihatkan John, Joey, dan Raymond sedang berfoto bersama seorang anak, yaitu anaknya Kwang. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Prime Move.